Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa yang bukan siswa TKR silakan keluar karena ini adalah pelajarannya TKR, yaitu adalah PKKR. Ya. Jadi kalau siswi mau keluar silakan. Khusus TKR aja. Terus TKR 1 sampai 4. Silakan. Mancing siapa itu? Nur Indah Utami, Tri Koryati, silakan keluar karena ini adalah pelajarannya untuk khusus TKR. Tapi kalau misalkan mau mendengarkan, boleh saja. Aja nyengir baik, Ari. Silakan saling sapa. Di Bapak kok TKR Bapak? Iya, ini TKR. Ini pelajarannya TKR. Itu beli Bapak cuci mata. Cuci mata? Iya. Iya dong. Masuk berarti. Bapak, ya Andi lagi ganteng Bapak. Ari, kelas berapa Ari? 12 TKR 4, Pak. Oke. Nugi? 1, Pak. TKR 1. Iya. Muhammad Dede. Toi itu mah, Pak. Toi. Oh, Toi. Baru 2 berarti iya. TKR? Iya, baru. Baru 2. Ya, Pak. Saya nunggu ya, berarti ya. Ini baru masuk. Muhammad Dede kelas berapa? 12 TOI 1, Pak. Oh iya. Mau mendengarkan ini nama pelajaran TKR? Oh iya tuh, Pak. Ya, ini TKR. Agus Darmawan. Halo, Agus Darmawan. Saya tunggu ya sampai 10.15 atau 10.20. Nanti saya akan mulai pelajarannya aja. Oke, Pak. Oke. Kabarnya gimana kabarnya? Baik. Baik. Baik, Pak. Semuanya Ya, baik, Pak. ya? Ida Iya, baik, Pak. Ida baik. Halo, Ida. Yang TKR, Kiki. Septian Miftah. Halo.
Oke ya, waktunya udah 10.15 karena nanti 15 lagi. Karena waktunya kita sangat singkat. Oke. Saya perkenalkan, ya, nama saya Andi. Saya ngajar PKKR, perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Jadi pelajaran ini adalah tentang kelistrikan kendaraan ringan. Yang saya akan ajarkan ini adalah kompetensi yang akan diajarkan. Jadi untuk siswa TKR, kompetensi dasar pengetahuan ini yang akan diajarkan selama 1 tahun. Karena kita belum bisa tatap muka, makanya saya akan tampilkan. Nah, nanti untuk semester 1, ya, kompetensi dasarnya yang akan dicapai untuk siswa itu adalah apa saja. Ya, karena untuk kelas 3 itu biasanya di semester 1 kalian akan uji kompetensi. Biasanya tuh. Nah, nanti ini adalah baru awal saja, makanya nanti untuk pelajaran TKRO atau pelajaran saya yaitu adalah perbaikan kelistrikan kendaraan ringan, ini nanti biasanya itu saya kebut. Ya, jadi kalian sebelum tatap muka, barangkali Agustus, setelah Agustus bisa tatap muka, biasanya saya itu adalah langsung ngebut, langsung praktek. Tapi untuk materinya, kalian itu adalah cari sendiri, banyak di internet. Contohnya, yaitu adalah 3.1. Ya, di sini adalah ada sistem starter. Starter itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalau kendaraan tidak ada starter itu bagaimana sih? Ya, ingat, kendaraan itu jangan sampai merepotkan kita. Kendaraan itu adalah membantu kita. Nah, seorang mekanik itu harus bisa menelaah atau mendiagnosis. Apa sih mendiagnosis? Itu adalah memeriksa. Oh, motor ini adalah kendalanya seperti ini. Oh, berarti dia kerusakan pada sistem, misalkan contohnya itu adalah kelistrikan. Ya, paham nih? Paham, Pak. Ya. Kalian udah pernah PKL kan ya? Udah. Oke. Nah. PKL-nya di mana, Nuk? Halo? Nugi? Waduh, ganti baju kamu tuh. Muhammad David? Muhammad David, kamu PKL-nya di mana, Pik? Bengkel Samad, Pak. Oh, Bengkel Samad ya. Ya, jadi contoh di Bengkel Samad, ketika kalian itu adalah membongkar ban, berarti itu adalah kendaraan terjadi kendala. Ya, terjadi kendala. Nah, kendalanya apa? Misalkan, oh iya Pak, remnya itu adalah blong. Nah, berarti di sana itu adalah menelaah atau mendiagnosis sistem rem. Nanti kompetensi keterampilannya itu adalah memperbaiki rem. Entah itu adalah mamplas dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke. Paham. Sini ada 9 kompetensi. Kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Sini di 3.1 dengan 4.1 itu adalah menelaah sistem starter. 4.1-nya itu adalah memperbaiki starter. Kalian tahu starter itu apa? Starter. Gimana? Ari Wibowo bisa menerangkan? Andi Boy ada Andi Boy. Triswandi, Pak. Oke, Triswandi gimana? Triswandi, apa itu starter sih? Bisa diterangin?
Oke, ya, jadi gini. Ya, saya cuma fungsi-fungsinya saja. Saya akan terangkan semua. Oke. Jadi saya akan menerangkan kompetensinya saja. Nanti saya akan bikin classroom. Nanti classroom itu adalah tentang komponen ya. Komponen yang ada di kompetensi dasar TKR. Apa sih nanti di common rail itu, tahu nggak sih apa sih? Ada yang tahu? Oke ya, satu persatu saya akan terangkan dulu. Jadi ketika kalian udah kelas 3 ya, udah kelas 3 kalian harus bisa. Intinya di kendaraan tersebut itu ada 3 sistem. Sistemnya itu adalah satu, sistem kelistrikan yang saya ajar. Yang kedua, sistem engine. Nah, sistem engine itu adalah sebagai penggerak. Contohnya apa Pak engine tuh? Yaitu adalah piston, blok silinder, head. Nah, itu adalah engine. Ya, yang terakhir itu adalah sistem penggerak. Kalau bahasa kitanya itu adalah sorry, iklan komik. Ada batuknya. Ya Pak. Ya, yang terakhir itu adalah sistem SPT, yaitu adalah penggerak. Kalau bahasa TKR-nya itu adalah sistem pemindah tenaga. Itu intinya 3. Nah, 3 itu kalian itu adalah lulusan teknik kendaraan ringan harus menguasai. Karena kalian diciptakan lulusnya itu adalah sebagai mekanik. Nggak mungkin sebagai mekanik itu adalah tidak bisa buka baut. Itu kompetensi dasarnya. Intinya itu adalah buka baut dulu. Nah, untuk mengerti sistem berarti kita itu adalah pengetahuan. Tapi skillnya itu adalah buka baut. Karena bertentangan semua itu adalah tentang buka baut. Contoh, ketika mobil kendaraan itu adalah tidak ada kendala, tidak berfungsi, salah satu sistemnya, contohnya itu adalah contoh starter. Starter itu nempel, pasti kita akan membuka dulu. Nah, seorang mekanik jadi tahu letak-letaknya, tahu cara membuka bautnya. Itu sebagai skillnya. Nah, untuk pengetahuannya, berarti starter ini rusak, kenapa sih? Gitu. Ya, saya kembali lagi. Ya, jadi lulusan untuk teknik kendaraan ringan itu adalah sebagai mekanik, dan mekanik itu 3 dasar itu kalian harus kuasai. Untuk skillnya, ya kalian itu adalah tentang tadi buka baut itu. Oke ya, pengetahuannya. Oke. Nah, saya ngajarnya itu adalah tentang kelistrikan yang diampuh untuk pelajarannya ini ada 9. Yang pertama, oke, ada pertanyaan nggak? Saya ngoceh aja kayak Beo. Ini baru-baru ini. Ada pertanyaan Ugi untuk KKR? Ya Pak. Gimana? Tidak. Nugi. Ya Pak. Ya, ada yang ditanyakan. Kita bebas ini masih bebas. Kita belum ke materi. Contohnya mobil aja. Ketika misalkan di bengkel, Pak, saya nggak tahu tadi di bengkel itu adalah memperbaiki ini. Nah, masuknya di mana? Apakah di kelistrikan, apakah di engine, apakah di SPT atau sistem pemindah tenaga? Ari, ada pertanyaan? Pengalaman PKL aja. Nurkolis? Ajang usap batuk bayri, batuk kewis, jenong konek. Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, saya terangkan. Oke, yang pertama itu adalah sistem starter. Sistem starter itu adalah penghidupan awal. Jadi ketika mobil itu mau menghidupkan, itu adalah sistem starter yang bekerja. Komponen sistem starter itu adalah ada kunci kontak, ada motor starter itu sendiri, dan ada relay atau sistem kelistrikannya. Nah, nanti di starter itu ada namanya bendik. Kalau bahasa ininya adalah solenoid.
Nah, yang kedua, solenoid itu adalah sebagai kontak. Ya, kontak elektrik. Nah, motor starter itu adalah sebagai penggerak. Jadi dia adalah sebagai motor listrik. Yang disebut motor listrik itu adalah mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, geraknya buat apa? Geraknya itu adalah untuk menggerakkan piston. Piston itu sendiri itu akan bergerak. Nah, nanti prinsip dasar kerja dari motor bakar torak. Kalian udah tahu kan prinsip kerja motor bakar torak? Ada namanya hisap, ada namanya kompresi, ada namanya Buang, Pak. buang dan terakhir Bakar. bakar. Nah, bakar dulu baru angka buang. Iya, Jadi dihisap, dikompresi, dibakar dan dibuang. Buang. Ya, itu. Nah, ketika itu bergerak baru ketika piston itu udah bergerak periodik, berarti starter tidak berfungsi lagi. Jadi dia fungsinya adalah sebagai penggerak awal. Nyala ya, Pak ya? Gimana? Gimana? Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Ya, udah paham ya? Jadi fungsi dari Iya, Pak. sistem starter itu adalah sebagai penggerak awal. Jadi mesin. Oke, yang kedua itu adalah sistem pengisian. Apa sih sistem pengisian? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Apa yang diisi? Oli, Pak. Wih, Pak. ini listrikan, bos. Oh, Aki, Pak, Aki. Nah, yang diisi itu adalah berupa setrum. Ya, pengisian ya. Pengisian fungsinya ada dua. Satu, itu adalah untuk mengisi baterai ketika baterai itu adalah kurang dari 12 volt atau tegangannya kurang. Ya. Yang kedua, pengganti baterai saat hidup. Jadi, kalau baterai fungsinya itu adalah sebagai sumber arus pada saat mesin mati. Ketika mesin tersebut itu adalah hidup, berarti diganti kelistrikannya melalui pengisian baterai. Makanya ada kendaraan tidak menggunakan baterai tetapi dia jalan. Pak, kelistrikannya dari mana? Dari pengisian. Ya, oke. Mesin bisa jalan ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah ada bahan bakarnya. Yang kedua itu adalah ada pengapiannya dari kelistrikan. Yang ketiga yaitu adalah kompresi. Itu syarat. Kalau misalkan motor mogok atau mobil mogok, itu yang diperiksa itu cuma 3. Bensinnya ada enggak? Bensinnya nyuplai enggak ke piston atau ke ruang bakar? Ketika bensin itu udah menyuplai ke ruang bakar, berarti sistem bahan bakar selesai. Yang kedua, itu adalah memeriksa pengapian. Tahu memeriksa pengapian dari mana? Busi. Nah, ketika busi itu adalah tidak memercikan, berarti sistem pengapiannya itu adalah terkendala atau ada trouble. Yang terakhir kompresi. Ketika kompresinya kurang, ya tidak ada ledakan. Kenapa? Bocor. Nah, nanti perbaikan gimana? Berarti perbaikan nanti di sistem engine. Paham ya? Oke ya, itu sistem pengisian. Jadi sistem pengisian ada 2, satu ngisi baterai, yang kedua itu adalah pengganti baterai saat engine jalan. Nah, jadi sistem sistem kelistrikannya digantikan oleh sistem pengisian. Salah satu sistem pengisian apa komponennya? Ada yang tahu? Yaitu adalah alternator. Ya, alternator itu adalah sebagai pengubah gerak menjadi listrik. Kalau bahasa kitanya itu adalah dinamo jalan.
Ya. Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan Ya, Pak. untuk sistem pengisian? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang ketiga itu adalah sistem penerangan. Ya, sistem penerangan. Nah, berarti ini adalah bertentangan dengan lampu. Lampu kepala, lampu sen, lampu hajar, lampu kota, dan seterusnya. Nah, berarti itu. Contoh misalkan lampu kepalanya picek siji. Yang satunya nyala, yang satunya enggak. Nah, berarti itu ada kendala. Kalau mati total, nah berarti bagaimana? Nah, itu adalah nanti Nanti. kebakar. Apa sih yang dibakar? Petang, Pak. Buat. Ya, oke. Sampai dibakar. Kayak iwak bae dibakar. Kayak sistem penerangan ya, tahu ya? Ya, Ya. Oke. Nah, yang keempat itu adalah sistem pengapian konvensional. Oke ya. Nah, nanti di sini ada sistem pengapian konvensional, ada sistem pengapian elektronik, dan ada sistem bensin injeksi. Kalian ya. Ini untuk sistem kelistrikan biasanya itu adalah mengalami perubahan. Ya, contoh misalkan ini busi. Dulu busi itu adalah pakai arang yang namanya ireng-ireng tuh. Nah, sekarang ada yang namanya untuk busi racing, untuk busi vanadium. Karena itu adalah untuk mempengaruhi ledakan atau mempengaruhi pengapian. Itu perubahannya. Ya, ada yang tahu ya? Busi racing tahu ya? Halo TKR? Nggak tahu. Halo? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Itu. Pak, belum tahu barangnya, Pak. Ya. Nanti saya akan tunjukkan busi racing itu seperti apa businya. Itu adalah perubahan. Karena apa? Kebutuhan. Makanya dia mengalami perubahan. Nah, sistem pengapian konvensional ini adalah sistem pengapian, kalau bahasa kitanya itu ada jadul. Kalau untuk bahasa otomotifnya itu adalah, kalau sistem pengapian konvensional itu adalah menggunakan platina. Ya, Pak, apa sih platina? Nah, contohnya itu adalah motor Vespa itu adalah menggunakan platina. Pak, kalau motor-motor sekarang itu adalah menggunakan elektronik atau elektronis. Ya, apa sih elektronik? Nah, itu kalau kalian itu adalah buka, itu ada yang namanya CDA. Ya, CDI, apa sih Pak? itu? Ya, CDI itu bahasa Bahasa Kaloran. Kaloran, Pak. Ya, Kaloran. Kalau bahasa itunya CDI. Ya. Itu CDI itu adalah sudah menggunakan pengapian elektronik. Karena apa? Dia tidak menggunakan mekanik. Itu adalah platina. Nah, kalian kan tahu untuk motor-motor sekarang, keluaran sekarang itu adalah menggunakan injeksi. Apa sih? Saya pengen tahu injeksi itu apa sih? KKR, halo? EV ya, Pak. Sistem Ya, EV, EV. ya, Pak. Ya, EV itu apa sih? Electronic Fuel Injection, Pak. Nah, artinya? Artinya aku yang di apa tuh, Pak? Yang terkontrol oleh itu, Pak. Siapa yang dikontrol? Ya, itunya, Pak. Apanya? Masuknya bensin, Pak. Oke, benar. Ya. Jadi yang namanya EV ya, injeksi full electronic fuel injection ya. Jadi dulu itu adalah menggunakan karburator. Nah, karburator untuk mengontrolnya itu sesuai dengan bukaan palep. Bukaan palep itu adalah gas. Ya, gas. Ketika gasnya dibuka baru dia nyemprot. Ketika gasnya tidak ditarik atau tidak dibuka, dia nutup. Berarti tidak ada semprotan. Nah, kalau injeksi, ketika gasnya itu adalah ditarik, dia harus lapor dulu ke ECU. Nah, nanti ECU itu akan memerintahkan ke injektor. Nah, itu. Jadi skemanya itu adalah kalau injeksi muter-muter dulu.
Kalau yang konvensional menggunakan karburator itu adalah langsung gas, langsung nyemprot. Ya. Tahu berarti ya, konvensional itu tahu. Jadi pengapian secara ya konvensional. Ya, jadi secara jadul lah. Nah, kalau elektronik berarti dia udah menggunakan elektronik. Yoda atau apa. Jadi CDI itu adalah singkatan dari kapasitor direct ignition. Ya, jadi pengapiannya dikontrol oleh kapasitor. Nah, injeksi, nah berarti baru dia adalah yang mengontrol itu adalah ECU. Elektronik kontrol unit. Injeksi ya. Ada yang tahu? Diesel common rail. Ada yang tahu? Tahu, Pak. Nah, oke, untuk di sini ya untuk 3.7 itu adalah motor bakar diesel. Nah, kalian tahu kan prinsip kerja dari motor diesel dengan bensin? Lupa, Pak. Oke. Kalau misalkan bensin, prinsip kerjanya harus ada percikan api dari busi. Kalau diesel kan tidak ada businya. Berarti dari mana? Yaitu adalah mengandalkan dari kompresi atau tekanan yang tinggi atau panas yang tinggi. Baru bahan bakarnya yaitu adalah solar itu baru terbakar. Solar itu tidak terbakar kalau ada percikan api. Tetapi kalau panas dia akan terbakar. Makanya prinsipnya beda. Nah, apa sih common rail? Nah, common rail ini adalah pengganti dari sistem injeksi bensin. Ya, nih, common rail. Berarti kalau bensin namanya itu adalah EV. Kalau diesel itu namanya common rail. Ya, kalau ini adalah untuk mengontrol bahan bakar yang masuk, kalau di sini sama untuk mengontrol semprotan atau masuknya solar ke ruang bakar. Jadi dikontrol. Tidak asal nyemprot saja. Oke. Yang ke-8, 3.8 itu adalah sistem kenyamanan dan pengamanan. Ya, kenyamanan nih. Apa yang bikin nyaman, Pak? Suasana hati. Kayak Hidayah dah. Dah, halo dah. Tuh kayak Firda. Tuh. Pak. Ya. Apa yang bikin nyaman, Jeda? Duit, coba. Timbulnya cinta, Pak. Oke. Duit, Pak. Ya. Jadi sebuah kendaraan itu jangan sampai kita itu adalah tidak nyaman. Contoh, misalkan waduh pengap ini, nah berarti kan harus ada AC-nya. Itu loh. Nah, misalkan jendela, pintu dan seterusnya, kursinya tidak empuk dan seterusnya. Kenyamanan. Ya, sistem kenyamanan. Nah, sistem keamanan pengaman. Sistem pengaman biasanya itu adalah di sistem kelistrikan. Contoh, ketika terjadi bakar atau konslet, itu biasanya ada sistem pengaman. Pengamannya apa? Yaitu adalah Kering. sakring dan seterusnya, relay, kontak, kabel. Kabel itu sebagai pengaman. Jadi ketika arusnya tinggi, jangan dikasih kabel yang kecil. Itu adalah akan terbakar. Itu pengamannya. Ya, kayak tahu ya berarti ya. Kenyamanan dan pengamanan untuk sistem kelistrikan ini. Bukan keamanan untuk pengendara. Jadi ini adalah yang bertentangan dengan sistem kelistrikan. Oke, AC. Tahu AC ya? Iya, Pak. Apa AC itu? Pendingin. Ya, sistem pendingin. Singkatan dari AC itu adalah air condition. Jadi udara yang dikondisikan. Bagaimana sih kondisikan? Yaitu udara ketika udara itu panas dikondisikan atau dirubah menjadi udara yang sejuk. Ya, Pak. Nah,
Kalau dingin nanti jadi es. Ini sejuk. Awas, itu beda. Beda ya Pak ya? Beda. Jadi sistem apa namanya kulkas dengan sistem AC yang di mobil itu beda. Beda. Itu adalah sebagai udara supaya sejuk. Kalau di sana itu adalah bisa jadi es dan seterusnya, itu beda. Karena jangan sampai dia terjadi ada embun atau jadi es. Cuma udaranya saja. Oke. Ya nanti TKR yang dipelajarin ini adalah tentang sini. Nanti saya akan bikin classroom, nanti kamu langsung cek aja di situ. Ya, Pak. Saya cuma Ya, Pak. tugas-tugas saja. Oke, paham ya? Ada Siap. pertanyaan sampai sini? Paham. Nggak ada, Pak. Oke, karena waktunya singkat, udah selesai. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nih sebelum saya tutup? Nanya, Hah? ada classroomnya mana Pak? Ya, nanti saya akan bikin. Udah dibikin sih, tapi saya belum share. Kalau misalkan mau nanya tentang apa saja berhubungan dengan TKR, chat saja saya. Chat WhatsApp ya, Pak. Ya, WhatsApp, dan seterusnya. Tahu kan nomornya? Tahu, Pak. Siap. Nanti kalau kita ngechat, jangan sampai udah tahu TKR tapi fotonya itu adalah perempuan. Ya. Biasa Pak, bucin, Pak. Oh, begitu. Iya. Siap lah, bebas. Yang penting kalian nama sama kelas. Biar enak saya Iya, menjawabnya. Pak, saya tuh nggak ngerti tentang sistem pengisian. Saya akan kirim. Paham ya? Karena kita belum bisa tatap muka, berarti kita nanya-nanyanya di daring. Dan kalau misalkan Pak, saya mau belajar tatap muka di rumah siapa, nanti saya akan datang di situ, saya akan ajar. Bisa begitu. Ya, oke? Oke, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.